Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hari yang ke-8 dalam rangkaian ya. Ini acara spesial 21 tips marketing untuk tahun 2021 bersama IMAX. Makanya ini di channelnya IMAX ini kalau baru lihat video di edisi kali ini artinya ketinggalannya belum terlalu jauh, ketinggalannya baru 7 video sebelumnya, dan tinggal cek aja video-video sebelumnya, nonton, ikuti dari hari yang pertama, dan nanti ya ikuti terus sampai hari ke-21. Nama saya Faisal Alfa, salah satu konsultan dari IMAX. IMAX sendiri adalah konsultan pemasaran yang berbasis di Malang. Alhamdulillah kalau saya pengalaman adalah ya di marketing 13 tahun, mendalami marketing hingga tahun ini, dan terus belajar, terus antusias, dan terus semangat bahwa ilmu marketing itu selalu berkembang. Di hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik. Temanya adalah tetap ya tentang pertumbuhan, yakni terkait dengan pertumbuhan data konsumen. Kita akan mulai dari sebuah hal yang sederhana. Apa sih pentingnya data konsumen itu bagi bisnis kita? Banyak yang nggak nyadar loh bahwa ternyata bisnisnya sudah berjalan, usahanya sudah berjalan, atau bahkan baru dimulai, tapi tidak terlalu peduli, tidak terlalu ngotot ya, tidak terlalu serius dalam mengelola data konsumen. Kalau kita bicara tentang data konsumen, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan data konsumen. Saya punya cerita sedikit nih. Ada satu teman yang ada di Medan saat itu ya. Ketika saya memberikan sebuah sesi pelatihan di sana, ada salah satu peserta yang ternyata ini adalah generasi kedua dari sebuah usaha kuliner, dan luar biasanya usaha ini sudah berjalan dalam periode waktu yang tidak pendek gitu ya. Jadi periode waktunya adalah saat itu posisinya 32 tahun. Wow, 32 tahun perjalanan. Artinya bisnis ini survive melewati berbagai macam zaman ya, berganti-ganti presiden di Republik Indonesia ini, dan bisnis ini tetap bertahan. Tapi yang cukup mengejutkan, ternyata usaha ini tidak memiliki data konsumen yang dapat diandalkan. Artinya konsumennya ada, konsumennya juga mungkin kita hafal siapa-siapanya gitu, tapi tidak punya data yang benar-benar solid gitu ya terkait dengan siapa sih konsumen dari usaha ini. Nah ini kan sayang gitu ya. Di sisi lain ada satu klien di Palu, Sulawesi Tengah gitu ya, yang cukup impresif saat itu meskipun dalam kondisi yang berat. Kita ingat bahwa Palu kena tsunami di tahun 2018 ya, di bulan September atau November ya, di tahun 2018, dan luar biasanya ada salah satu pelaku usaha kuliner yang kebetulan juga kliennya IMAX ini yang cukup rapi dalam mendata konsumennya, sehingga ketika kena gempa, tsunami, dan likuifaksi di tahun itu, usaha kuliner yang ini termasuk yang relatif cepat untuk bangkit dan pulih kembali. Kenapa? Karena bisa terkoneksi, bisa terkomunikasi dengan para konsumennya. Nah, inilah pentingnya yang pertama, yaitu mendapatkan data konsumen, dan caranya banyak sekali ya rekan-rekan untuk mendapatkan data konsumen. Jadi maksudnya begini loh, jangan terlalu banyak alasan lah. Mau dapat data konsumen susah gitu. Cara yang paling klasik, cara yang paling primitif, teman-teman bisa menggunakan buku tamu. Ini memang jadul, klasik, kuno gitu ya, tapi it works gitu ya, itu tetap efektif. Karena ketika buku tamu adalah sebuah kesediaan kita, adalah sebuah keseriusan kita untuk secara sadar mengenal siapa konsumen kita. Pasti biasanya ketika diterapkan akan ada banyak protes yang muncul, terutama di rekan-rekan operasional ya, karena dengan melakukan pendataan data konsumen ini, yang jelas adalah pekerjaan tambahan yang sebelumnya nggak ada, sebelumnya nggak perlu, sebelumnya nggak usah gitu-gitu. Sekarang pakai data-data konsumen, nambah kerjaan aja. Tapi kalau disadarkan dengan benar, diberitahukan bahwa ini juga sebenarnya demi teman-teman operasional juga gitu ya. Artinya apa? Kalau ada konsumen, kita tahu konsumennya, kita tahu perilakunya, kita tahu datanya, maka sebenarnya kita punya kemampuan untuk melayani mereka dengan lebih baik dengan cara memahami mereka lebih baik ya. Kemudian biasanya yang muncul adalah penolakan gitu. Sam, ini nggak semua orang mau nulis, mau ngisi di buku tamunya. Saya berikan perumpamaan yang sederhana. Tidak semua orang mau, saya sepakat sepenuhnya.
Tidak semua orang bersedia untuk melakukan itu. Tapi itu jauh lebih baik daripada tidak seorang pun yang menulis. Dan itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin seorang pun nggak mau. Semuanya nggak mau, nggak mungkin. Pasti ada yang mau, pasti ada yang tidak. Kita ngomong probabilitas saja, separuh-separuh ya. Tamu kita, pengunjung kita sehari 100 orang. 50 orang mau ngisi, 50 orang nggak mau ngisi. That will be very, very good. Itu akan bagus sekali sebenarnya. Daripada apa? Daripada sebelumnya ini nggak ada sama sekali kan data konsumen. Artinya kita nggak bisa berbicara di titik ekstrim gitu loh. Nggak ada data konsumen sama sekali atau semuanya mendata. Enggak. Ketika kita ada progres gitu, nggak usah 50% deh. 30% saja. Artinya dari 100 pengunjung 30 mau ngisi. Itu adalah data yang cukup menarik untuk diolah sehingga kita tahu siapa sih sebenarnya konsumen kita. Cara lain untuk mendapatkan data konsumen adalah sistem membership ya, paling sederhana, kartu diskon, voucher, model-model cucian mobil ya, 10 kali gratis 1, 7 kali gratis 1 dan seterusnya. Karena ini akan selain mendapatkan data konsumen, kita juga akan mampu memantau tingkat loyalitas dari konsumen kita untuk beli lagi, beli terus dan tetap setia untuk membeli di produk kita. Yang kedua adalah bagaimana cara mengelola data konsumen itu ya. Kalau sudah didapatkan, maksudnya begini loh, sudah didapatkan, bagaimana ini dikelola. Artinya apa sih yang perlu kita pilah-pilah? Kita sedang mencari yang namanya adalah tipe konsumen ideal dari data konsumen tadi. Siapa yang masuk tipe konsumen ideal? Yang memenuhi 3 kriteria. 1, beli sering, 2, beli banyak, 3, ngajak-ngajak. Cari yang memenuhi kriteria ini. Beli sering, orang-orang yang frekuensinya lebih tinggi daripada konsumen yang lain ketika membeli produk kita. Ini langsung dipilah, jangan samakan perlakuannya. Cari orang-orang yang memang sudah fanatik, sudah militan, sudah setia, pakai banget terhadap produk kita. Ini adalah data penting ya. Mereka orang yang beli sering. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang beli banyak. Langsung pilah orang-orang yang beli banyak. Ini ngomong tentang kuantitas, volume ya. Sekali beli cuma 1 orang, tapi dia membelikan mungkin 1 kantor, 50, 100 orang sekali beli. Maka ini langsung pilah menjadi orang-orang yang masuk kriteria beli banyak. Yang ketiga adalah yang acak-acak. Mereka yang datanya kita peroleh dan kita pantau. Misalnya di media sosialnya mereka teramat sangat sering posting terkait dengan produk kita. Ya, mereka posting suasana, mereka posting produk, mereka pamer, mereka stories, mereka mention gitu ya. Akun-akun media sosial kita, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ya. Ini yang perlu dipilah benar-benar sehingga kita tahu paling tidak dari konsumen kita itu tidak cuma didata ya, setelah didata kemudian dipilah-pilah ya. Beberapa ukuran lain juga bisa digunakan, misalnya tinggal di kawasan tertentu menggunakan nomor operator telepon tertentu, misalnya yang Telkomsel, yang Indosat, kemudian yang Excel, bisa ya. Atau juga sesederhana jenis kelaminnya, mana cowok, mana cewek, dan kita fokuskan kemana sih sebenarnya. Misalnya kalau penjualan produk ya, saya terlibat di dalam mitra penjualan untuk minyak sumber waras yang merupakan minyak herbal, maka boleh dibilang Paretonya 80% revenue-nya dari konsumen yang perempuan, terutama di ibu-ibu. Jadi kita fokus banget kepada siapa tipe konsumen ideal kita. Jadi setelah didata, kemudian dipilah, maka apa yang selanjutnya diberikan yaitu bagaimana data ini ditindaklanjuti. Ini pola pikir yang sangat penting karena kebanyakan pelaku usaha, terutama usaha kuliner atau F&B, ketika sudah dapat data konsumen, mikirnya data ini kemudian di-blast, dan ini tidak tepat sama sekali. Tidak saya sarankan dan tidak pernah saya rekomendasikan ya. Tidak untuk di-blast, tidak untuk di-broadcast. Tidak seperti itu cara kita menjalin interaksi dengan konsumen kita. Prinsip dasarnya adalah hanya empati yang mampu untuk membuahkan hasil bernama respect. Saya ulang, hanya empati yang akan menghasilkan sebuah respect. Konsumen bukan raja, memang ya, tidak relevan lagi. Customer is king gitu. Kenapa? Raja itu nggak nawar gitu ya. Faktanya konsumen kita sekarang ya masih nawar-nawar juga gitu ya. Apalagi syaratnya juga, maksudnya itu permintaannya banyak sekali gitu ya. Sampai ada guyonan kan di media sosial gitu ya, ketika permintaannya banyak gitu ya. Ini chatnya Allshop kalau nggak salah gitu ya, bahwa kalau pembeli adalah raja, tapi kalau raja permintaannya kayak gini, ini kayaknya Raja Fir'aun ini kayaknya ya. Saking ngeselinnya gitu ya permintaannya, itu beli nggak seberapa gitu, tapi permintaannya aneh-aneh. Ya, jadi
konsumen adalah teman. Menurut saya itu adalah definisi yang lebih tepat ya. Kenapa? Karena dengan teman ya memang kita menjalin hubungan lebih dari sekedar jualan. Makanya saya kampanyekan gitu ya, jangan jualan tapi jalin hubungan. Jangan jualan tapi jalin hubungan. Persis seperti yang kami terapkan, persis seperti yang kami praktekkan. Kami punya grup namanya adalah marketing channel. Semua klien, semua orang-orang yang punya hubungan dengan kami kumpulkan di sana. Ada tips tiap hari, ada diskusi. Ya, kami bikin channel ini juga ya. Untuk apa ya? Sebagai upaya kami untuk berteman gitu ya. Kami sedang menjalin banyak hubungan dengan rekan-rekan dari rumah kreatif dan rumah BUMN di seluruh Indonesia. Sama tujuannya juga adalah kami bertujuan untuk menjalin hubungan. Karena mau ada orderan, mau kagak, bodo amat sudah. Tapi tidak pernah ada sebuah kerugian investasi atas sebuah hubungan, relasi, relationship ya, aliansi, pertemanan. Dan kita nggak broadcast pada teman kita, itu prinsip dasarnya gitu. Pernah nggak Anda membroadcast pada temannya? Saya sih nggak pernah gitu. Saya nggak pernah nge-broadcast atau nge-blast ke teman saya. Maka alasan apa yang membuat kita itu berhak untuk melakukan broadcast atau blast terhadap konsumen kita? Nggak ada. Adanya adalah sebuah komunikasi yang mengalir seperti dengan teman kita. Makanya yang dibangun adalah bukan kompetensi teknisnya, bukan teknikalnya. Software blast apa, cara nge-blast bagaimana, bukan. Tapi bagaimana cara berkomunikasi. Karena hanya komunikasi dari hati yang bisa dirasakan oleh hati yang lain. Dan tujuannya kita membangun hubungan jangka panjang dengan konsumennya, bukan one night stand. Tapi hubungan jangka panjang yang berkualitas. Karena memang kita yakin produk kita bagus, baik barang maupun jasa, sehingga tidak ada ruginya sedikit pun membangun investasi relasi dengan konsumen kita. Jadi sudah punya data konsumen dan target pertumbuhan data konsumennya berapa di periode ini, di Januari ini ya, dari berapa data konsumen yang dimiliki sekarang naik jadi berapa data konsumen. Semangat untuk mengumpulkan data konsumennya sehingga kita mampu untuk memahami mereka lebih baik, melayani lebih baik, dan kita mendapatkan hasil dan peningkatan yang lebih baik untuk bisnis kita. Jangan lupa subscribe, like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak juga yang mendapatkan manfaat, yang bikin video juga makin semangat bikin terus yang seperti ini ya. Ada pertanyaan, ada saran, atau ada ide untuk pembahasan apa berikutnya, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan juga pantau terus video ini supaya kita bisa ada demokratisasi belajar gitu ya. Belajar nggak harus mahal, belajar hanya luangkan waktu dan jangan cuman daya serapnya aja. Setelah itu langsung diterapkan, dipraktekkan ya. Saya Faizal Alfa, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Sehat selalu, salam pertumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.